Dalam seri yang ke-17 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu mencoba untuk terus bertahan, walaupun matanya terasa panas dan pedih menahan rasa kantuk. Seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan keringat dingin mengucur dengan deras. Dan akhirnya, Arya Kamandanu terlelap bagaikan terkena panah sirep. Tangannya terlepas dari batang bambu petung. Sementara itu, Wirot yang berada di bawah bersama Empu Ranubaya melihat tubuh Arya Kamandanu melayang ke bawah. Guru, lihat Angger Kamandanu. Diamlah, Wirot. Jangan bersuara apa-apa. Tapi, Guru... Diam, kataku. Wirot ternganga keheranan melihat tubuh Arya Kamandanu melayang ringan ke bawah. Terasa lama tubuh itu mencapai tanah yang banyak ditumbuhi tanaman liar. Guru... Angger Kamandanu tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Tubuhnya masih utuh, Guru. Tentu saja tidak apa-apa, Wirot. Nah, kau tentu heran, bukan? Mari kita tolong Kamandanu keluar dari semak belukar itu. Dan nanti semuanya akan kujelaskan pada kalian. Jadi Angger Kamandanu tidak sadar begitu melayang dari atas pucuk bambu. Boleh dikatakan setengah sadar, Paman Wirot. Antara sadar dan tidak. Saya sudah pasrah, sudah masa bodoh. Nah, disitulah letak rahasianya. Antara sadar dan tidak. Dalam bahasa orang-orang tua disebut lali eling pewatesane. Nah, dalam keadaan seperti itu, tubuh manusia akan kehilangan bobotnya. Semakin orang itu menguasai ilmu seipi angin ini, semakin banyak kehilangan bobotnya. Maka tidak heran kalau ada orang berilmu tinggi mampu menyeberangi sungai ataupun masuk dalam kobaran api tanpa sedikit pun mempengaruhi keadaan tubuhnya. Nah, apa yang telah dialami Kamandanu merupakan bukti nyata dari apa yang telah kuajarkan ini. Nah, apakah sekarang kau masih meragukannya, Wirot? Tidak, Guru. Sekarang saya baru benar-benar meyakininya. Iya. Ya. Di dalam dunia kependekaran, ilmu meringankan tubuh seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Setiap calon pendekar yang ingin menempuh pelajaran kanuragan tingkat tinggi, mau tidak mau harus melewati tahap ini. Apakah tidak ada cara lain selain tidur di atas pohon bambu, Paman? Ada. Tapi cara ini membutuhkan waktu yang agak lama. Wirot bisa menggunakan cara ini karena hati dan kepercayaannya masih setengah-setengah. Sekarang lihat apa yang ada di tanganku ini. Buah kelapa, Paman. Ya, buah kelapa. Nah, kau bisa mengganti alas tidurmu dengan buah kelapa, Wirot. Maksud Guru? Begini. Ambillah buah kelapa seperti ini 7 biji, ya. Kemudian letakkan berjajar di tanah dan pergunakanlah untuk alas tidurmu setiap malam.
Setiap malam? Iya. Sampai kapan, Guru? Sampai kau mengalami suatu keadaan seperti yang telah dialami Kamandanu baru saja tadi. Suatu keadaan antara sadar dan tidak. Baiklah. Saya akan mulai mencobanya, Guru. Iya. Lalu bagaimana dengan saya, Paman? Kau boleh meneruskan berlatih tidur di atas pucuk bambu, Kamandanu. Cara seperti ini cocok untukmu. Kau mempunyai keberanian dan tekad yang besar. Cara seperti yang dipakai Wirot boleh juga kau gunakan sekedar untuk melatih pintu kesadaranmu. Baik, Paman. Saya akan mengerjakan semua petunjuk Paman Ranubaya. Memang benar apa yang dikatakan Empu Ranubaya. Arya Kamandanu diam-diam ternyata mempunyai bakat besar untuk mendalami ilmu kanuragan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya 14 hari, dia mengalami kemajuan yang amat pesat dibanding Wirot. Suatu malam, ketika baru saja kembali dari goa, di mana biasanya berlatih dengan Empu Ranubaya, Arya Kamandanu berjalan mengendap, mendekati jendela kamarnya. Selama ini memang dia selalu pergi diam-diam dari rumahnya, dan tak seorang pun mengetahuinya. Pada saat kakinya menapak di atas batu-batuan halaman rumahnya, mendadak telinganya mendengar suara ayahnya membentak dari arah serambi depan. Hai, siapa itu? Awas, jangan lari. Ayah rupanya terus mengejar aku. Kalau sampai tertangkap, dia bisa marah sekali. Aku harus bersembunyi di atas pohon itu. Kurang ajar. Mau apa orang itu datang ke rumahku? Pasti pencuri barang-barang pusaka. Dan agaknya maling itu mempunyai ilmu meringankan tubuh yang lumayan. Kalau hanya orang biasa-biasa saja, pasti sudah kuringkus batang hidungnya. Aman sekarang. Untung aku bisa tiba lebih cepat di kamarku. Kalau tidak, pasti ayah akan tahu apa yang kulakukan selama ini setiap malam. Dan dia pasti akan marah sekali. Apalagi kalau ayah tahu bahwa aku belajar kanuragan dari Paman Ranubaya. Nah, aku mendengar suara langkah menuju ke kamar ini. Baiknya, aku berpura-pura tidur saja. Kamandanu! Buka pintunya. Buka pintu, Kamandanu. Kamandanu, kau tidak mendengar suara apa-apa? Tidak, ayah. Baru saja tadi ada suara ribut, dan kau tidak mendengarnya? Tidak, ayah. Saya tidur pulas sekali. Kau sudah menjadi penidur sekarang. Kalau ada suara gempa bumi, apa kau juga tidak mau bangun, ha? Saya lelah, ayah. Karena itu, saya tidur pulas. Memang ada apa, ayah? Baru saja ada orang mengintip kamarmu. Mungkin dia pencuri. Pencuri? Kalau begitu, mari kita tangkap, ayah. Jangan bodoh kau. Pencuri itu sudah tidak ada di sini lagi. Dia sudah kabur. Kita bisa mengejarnya, ayah. Mungkin dia belum lari jauh dari rumah kita ini. Sudahlah. Baru saja kau bangun tidur.
bagaimana mau mengejar pencuri? Dan lagi pencuri itu bukan pencuri sembarangan. Dia agaknya menguasai ilmu meringankan tubuh yang cukup baik. Nah, sudahlah. Mulai sekarang kita harus hati-hati, Kamandanu. Mungkin ada orang-orang yang mengincar benda-benda pusaka yang kita miliki. Kalau tidur jangan lupa menutup jendela dan mengunci pintu kamarmu. Baik, Ayah. Nah, teruskan tidurmu. Kakang Ranubaya, aku mengenal desa Kurawan ini seperti aku mengenal jari-jari tanganku sendiri, Kakang. Aku tahu, tak seorang pun orang desa ini yang mempunyai ilmu meringankan tubuh, kecuali kita berdua. Jadi kau mencurigai aku, Anggareksa? Aku hanya sekedar ingin tahu saja, Kakang. Kalau memang Kakang Ranubaya, aku ingin tahu, apa maksudmu mengunjungi rumahku di tengah malam buta? Aku memang tidak mempunyai alasan untuk berkunjung ke rumahmu. Aku sendiri sibuk. Banyak yang harus kukerjakan. Ya, sudahlah. Kalau begitu, baiklah. Maafkan aku, Kakang. Barangkali memang bukan Kakang Ranubaya orangnya. Mungkin orang dari desa yang jauh. Anggareksa, sekarang ini kau sudah menjadi orang kaya dan ternama. Kukira adalah wajar kalau ada 1-2 orang bermaksud singgah di rumahmu tatkala kau sedang tidur. Nah, ini yang perlu kau ingat. Ya, terima kasih atas peringatanmu itu, Kakang. Wah, kalau begitu, Angger Kamandanu sudah maju dengan pesat. Sampai ayahanda sendiri tidak mampu menangkap. Kalau tidak hati-hati, aku bisa tertangkap, Paman Wirot. Karena ayah juga mempunyai ilmu meringankan tubuh. Ya, memang. Haji Seipi Angin bukanlah sembarang ilmu. Walaupun tidak jarang pendekar tingkat tinggi memilikinya. Dan jika seorang pendekar sudah menguasai Seipi Angin dengan sempurna, bulat tanpa cacat celanya, maka dia pun langsung menguasai aji Seipi Banyu dan Seipi Geni. Seipi Banyu dan Seipi Geni, Guru? Ya. Dengan Seipi Banyu, seorang pendekar bisa berjalan di atas air. Sedangkan dengan Seipi Geni, membuat si pendekar tidak mempan termakan kobaran api yang menyala-nyala. Wah, luar biasa pendekar yang sudah menguasai ketiga macam ilmu itu, Guru. Iya. Menurut pengetahuanku, hanya ada 3 orang manusia yang mempunyai ketiga ilmu itu sekaligus. Pertama adalah Empu Sasi, guruku sendiri. Kedua adalah Prabu Seminingrat atau Ranggawuni. Dan ketiga adalah Empu Lunggah. Siapa Empu Lunggah itu, Paman? Kakak seperguruanku. Tapi sampai sekarang aku tidak pernah tahu tempat tinggalnya. Dia juga seorang pembuat senjata pusaka. Dia murid paling disayang oleh guruku Empu Sasi. Dalam hal membuat senjata pusaka, dia di bawahku. Tapi dalam hal kanuragan, dia jauh berada di atasku. Paman Ranubaya, ayah seringkali mengatakan bahwa Paman Ranubaya adalah sahabatnya paling dekat. Apakah Paman juga saudara seperguruan dengan ayah?
Apakah ayahmu tidak pernah menceritakannya? Tidak, Paman. Ayah tidak pernah menceritakannya. Iya. Ya, memang tak perlu hal itu diceritakan. Tak ada manfaatnya. Lebih baik kau sekarang menekuni ilmu yang akan kuajarkan berikut ini. Empu Ranubaya lalu mengadakan persiapan untuk memberikan pelajaran jurus naga puspa tahap kedua. Arya Kamandanu duduk bersila mendengarkan dengan hikmat. Nah, tahap kedua jurus naga puspa ini terdiri dari 11 jurus. Tiap-tiap jurus mempunyai titik serangan yang berbeda. Jadi seluruhnya ada 11 titik serangan yang dijadikan sasaran. Dahi, pelipis kiri kanan, mata kiri kanan, pangkal leher, dada, ulu hati, pusar, alat kelamin, dan terakhir tengkuk. Nah, titik serangan yang paling berbahaya adalah dahi, pangkal leher, ulu hati, alat kelamin, dan tengkuk. Nah, 11 jurus itu merupakan serangan berantai dan harus dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika gagal mencapai salah satu titik serangan, maka serangan berikutnya bisa memilih titik serangan yang lain. Dalam hal mempertahankan diri pun, kau dapat menggunakan 11 jurus itu untuk menangkis serangan lawan, sambil ganti menyerang dengan memilih titik sasaran yang paling mudah dicapai. Nah, sekarang berdirilah. Aku akan memberimu contoh. Baik, Paman. Nah, buatlah kuda-kuda yang bagus untuk membuka serangan. Kau bisa menggunakan 12 jurus tahap pertama untuk memukul aku. Siap? Saya siap, Paman. Nah, sekarang pukullah aku semaumu. Ya, mulai. Hiat! Kamandanu, jangan sungkan-sungkan memukul aku. Ayo, mulai lagi. Iya, Paman. Tapi apa? Hah? Kau pikir karena aku sudah tua bangka begini, maka kau merasa mampu menandingi kelincahanku? Ayo, pukul aku. Lebih cepat, lebih baik. Ayo. Baik, Paman. Tapi sebelumnya, saya minta maaf. Bagus. Sekarang periksalah tubuhmu. Ada berapa titik serangan yang telah kutandai dengan baik oleh jari-jari tanganku ini? Ayo. Dada saya terasa pegal, Paman. 1. Dadamu sudah terkena serangan. Perutku terasa agak mual, Paman. Itu berarti pusarmu sudah terkena. 2. Mengapa kau tiba-tiba jongkok di depanku? Apa yang terasa sakit, Kamandanu? Kenapa? Maaf, Paman. Apa? Anu. 3. Alat kelaminmu pun menjadi korban jari-jari tanganku yang nakal ini. Masih ada lagi? Sepertinya saya agak susah untuk bernapas dan berbicara, Paman. Ini ada yang menyekat di pangkal leher saya, Paman. 4. Pangkal lehermu pun ternyata tidak bisa lolos dari gebrakan 11 jurus ini tadi. Baiklah. Kau istirahat dulu sejenak supaya sakitmu berkurang.
dan nanti kita teruskan lagi. Baik, Paman. Di mana pamanmu, Wirot? Sepertinya sudah tidur di bawah sana, Paman. Iya. Baiklah, mari kita teruskan. Sekarang ganti giliranmu, Kamandanu. Nah, berdirilah. Baik, Paman. Nah, pergunakanlah seipi anginmu untuk menangkis serangan-seranganku ini. Baik, Paman. Saya siap. Bagus. Awas mata kirimu. Usah. Bagus. Dada. Pangkat leher. Halat kelawin. Dada. Usar. Pelipis kiri. Dahi. Pelipis kanan. Demikianlah, dalam ruangan goa yang tidak seberapa luasnya itu, Empu Ranubaya terus melatih Arya Kamandanu 11 jurus tahap kedua. Dengan tekun dan ulet, Arya Kamandanu mengikuti latihan. Maka setelah 7 hari lamanya berlatih, Iya. Berhenti. Berhenti dulu, Kamandanu. Mengapa berhenti, Paman? Jangan sombong, ya. Kau masih muda. Tentu saja tenagamu masih besar. Cadangan napasmu masih panjang. Sekarang kau bersiap lagi, Kamandanu, ya. Kita akan lanjutkan latihan ini sambil menguji kecepatan dan ketepatan gerakanmu. Kau pasti masih ingat benda ini, bukan? Itu batu nirmala. Iya. Paman telah mencuri batu itu dari tangan saya beberapa waktu yang lalu. Dulu aku pernah berkata bahwa tak seorang pun memperoleh hasil memuaskan tanpa lebih dulu bermandikan keringat. Kau masih ingat? Ingat, Paman. Nah, sekarang peraslah keringatmu, Kamandanu. Kuraslah peluh yang ada di tubuhmu untuk dapat merebut batu nirmala ini dari tanganku. Baik, Paman. Tunggu. Kalau kau merebut batu nirmala ini dengan gerakan seperti itu, sampai tengah hari besok pun dia akan tetap di tanganku. Maksud Paman? Lebih gesit, lebih sigap dan lebih bersemangat. Ya, ayo mulai lagi. Baik, Paman. sekarang Kamandanu berusaha menyerang lebih gencar dengan menggunakan aji seipi anginnya. Sementara Empu Ranubaya dengan pengalamannya berusaha mempertahankan benda tersebut. Suasana dalam gua menjadi sangat gaduh. Tapi apa yang terlihat tidak begitu jelas. Hanya sosok-sosok manusia yang bergerak dengan cepat sekali. Seperti 2 setan yang berebut makanan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan mengikuti episode berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-18 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Marlon sebagai Dangdi, Sudipianto sebagai Jaruju, Wahyu sebagai Balawi, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Nusri
Pembawa cerita, selamat menikmati. Kembali Arya Kamandanu menyerang dengan gencar untuk merebut batu nirmala dari tangan Empu Ranubaya. Sudah berapa kali dia hampir saja menyambar benda itu, tapi Empu Ranubaya dengan lincah selalu dapat menepiskannya. Bagaimana Kamandanu? Mengapa berhenti? Rasanya masih sulit untuk mengungguli gerakan Paman Ranubaya. Tentu saja. Bagaimana kau bisa merebut batu nirmala ini kalau gerakanmu seperti babi hutan? Cepat tapi tidak terkendali. Seringkali kau mati langkah akibat kecepatanmu sendiri. Baiklah, sekarang mulailah lagi, ya. Cepat, tetapi tetap tenang dan yakin bahwa kau akan berhasil. Bagaimana? Baik, Paman. Kembali Arya Kamandanu menyerang Empu Ranubaya. Sekarang dia berusaha tetap mengendalikan gerakannya yang cepat bagaikan kitiran. Aneh sekali. Dia merasa kuat dan cadangan tenaganya menjadi berlipat ganda. Lompatannya menjadi ringan sekali. Tangan dan kakinya menjadi hidup seperti punya mata. Sekarang Empu Ranubaya nampak kewalahan. Suatu ketika orang tua itu agak lengah. Pada saat itu bagaikan seekor burung elang menyambar mangsanya. Tangan kiri Arya Kamandanu menyulur ke depan dan... Kena! Aku berhasil, Paman! Saya berhasil, Paman. Saya berhasil. Lihat, batu nirmala ini sudah berada di tangan saya. Iya. Kau memang berhasil, Kamandanu. Kau sudah berhasil menyerap 11 jurus tahap kedua. Ilmu naga puspa ini. Ada apa, Paman Ranubaya? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hanya agak lelah. Mari kita istirahat barang sejenak, Kamandanu. Aku merasa puas. Karena kau sudah mampu menyerap apa yang kuajarkan, Kamandanu. 11 jurus tahap kedua ilmu pukulan naga puspa ini sebenarnya membutuhkan waktu paling sedikit 100 hari untuk menguasainya. Tapi Angger Kamandanu, kalau tidak salah hanya membutuhkan 35 hari, Guru. Ya. Ini berarti Angger Kamandanu benar-benar berbakat besar dalam ilmu kanuragan. Iya. Paman Wirot jangan terlalu memuji. Aku takut nanti menjadi sombong. Iya. Betul. Kesombongan akan membawa kemunduran, bukan kemajuan. Nah, kau harus berhati-hati sekali, agar jangan sampai jatuh ke dalam kesombongan, ketamakan, keangkuhan. Karena semua itu merupakan penyakit berbahaya bagi para pendekar di segala zaman. Saya akan selalu ingat pesan Paman Ranubaya. Iya, bagus. Dan lagi, apa yang sudah berhasil kau kuasai ini belum seberapa banyak sebenarnya, Kamandanu. Jumlahnya sudah cukup. Tapi takaran yang kau miliki perlu terus-menerus ditambah dengan latihan-latihan keras. Pukulan 12 jurus tahap pertama perlu kau matangkan lagi untuk memperkuat tubuhmu. Lalu kemampuan meringankan tubuh dengan aji seipi angin juga perlu kau latih lagi dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, pukulan 11 jurus tahap kedua tidak boleh kau telantarkan begitu saja. Nah, tekunlah berlatih setiap hari. Jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma.
kalau kau menuruti kata-kataku ini. Aku yakin dalam 1-2 tahun lagi kau akan menjadi pendekar yang diperhitungkan di Singasari. Sebab memang demikianlah hukumnya suatu ilmu. Ilmu kelakone kanthi laku. Ilmu tanpa latihan, betapapun tingginya, akhirnya akan sia-sia. Arya Kamandanu masih terus datang ke goa untuk berlatih bersama Wirot. Di samping itu, dia pun dengan tekun berlatih sendiri di tempat lain, tempat yang sepi, atau kadangkala di halaman rumahnya sendiri. Tapi semua itu dia lakukan dengan diam-diam. Suatu ketika, Arya Kamandanu pergi ke tepi padang ilalang tanpa kuda yang biasanya ditungganginya. Mendadak di tengah jalan, ada seorang pemuda menghadang langkahnya. Pemuda itu tak lain adalah Dangdi, duduk di atas punggung kudanya sambil berkacak pinggang. Haha, Kamandanu, apa sekarang kau sudah menjadi seorang gembel pengelana? Mana kudamu? Kebetulan aku sedang menyukai perjalanan dengan kaki, Dangdi. Minggirlah, aku mau lewat. Kasihan sekali kau, kawan. Nari Ratih sudah terlepas dari tangan. Sekarang rupanya kau pun tidak dipercaya lagi menunggang kuda oleh ayahmu. Dangdi, jangan membuat keributan lagi denganku. Kau kira aku sudah cukup puas setelah membuatmu babak belur dulu? Tidak, Kamandanu. Sampai kapanpun Dangdi tetap bermusuhan dengan Arya Kamandanu. Rupanya kau orang yang senang adanya keributan. Tapi sayang sekali, aku tak sudi melayanimu. Minggirlah, aku mau lewat. Lewat saja kalau kau mau lewat. Arya Kamandanu baru saja akan melangkah di jalan yang sempit itu, ketika mendadak kuda Dangdi memutar tubuhnya. Dangdi, kau jangan membuat gara-gara denganku. Aku ada pekerjaan yang harus kuselesaikan di rumah. Pekerjaan apa? Hah? Paling-paling mengintip kakakmu yang bermesraan dengan istrinya, Nari Ratih. Dangdi, kau tak akan bisa memancingku untuk membuat keributan lagi. Kalau kau tak mau meminggirkan kudamu, baiklah, aku mengambil jalan lain saja. Hei, Kamandanu, tunggu. Kau pengecut. Kau penakut seperti tikus. Mengapa dia tidak mau melayani aku? Pasti luka-lukanya belum sembuh benar. Nah, ini kesempatan bagus untuk melampiaskan rasa dendamku padanya. Iya. Kemana orang itu? Kok tiba-tiba dia bisa menghilang? Rasanya tidak ada jalan lagi di sini. Di depan hanya ada jurang yang menganga lebar. Aneh sekali. Di mana Kamandanu? Dangdi terus menengok ke sana kemari, mencari Arya Kamandanu. Dia sama sekali tidak menduga bahwa orang yang dicarinya berada di bawahnya. Iya, dengan menggunakan aji sepi angin, Arya Kamandanu melekatkan tubuhnya di sebuah tumbuh-tumbuhan yang menjalar di tepi tebing yang curam sekali. Mana mungkin dia tiba-tiba lenyap seperti ditelan bumi. Jangan-jangan orang itu tadi hantu. Iya, bukankah tempat ini kata orang-orang angker? Jangan-jangan aku telah bertemu dengan hantu yang menyerupai Kamandanu. Hah? Oh, iya. Rupanya Dangdi ketakutan sendiri. Buru-buru dia mengaburkan kudanya meninggalkan tempat ini. Aku tak akan melayani anak kepala desa itu. Aku harus mentaati nasihat Paman Ranubaya. Jurus naga puspa tidak boleh sembarangan kuperlihatkan pada orang lain.
masa aku berdusta pada kalian? Aku jelas bertemu dengan Kamandanu di sini. Dia bahkan sempat bersetegang denganku. Aku tidak percaya ada hantu berkeliaran di siang hari bolong. Iya, mungkin kau kurang teliti mencarinya, Dangdi. Aku terus mengejarnya ke arah sana. Dan mendadak dia lenyap begitu saja. Padahal tidak ada jalan lain. Hanya ada jurang di depan yang menganga lebar. Nah, sekarang kita cari saja ke tepi padang ilalang itu. Iya. Mungkin dia sekarang di sana. Lihat. Itu. Bukankah yang berjalan ke arah sini itu Kamandanu? Iya. Kebetulan sekali. Kita tidak usah jauh-jauh mencari ke tepi padang ilalang. Kita sikat saja beramai-ramai di tempat ini. Lihat. Dia memotong jalan ke arah kiri. Ayo kita kejar. Cepat Jaruju, Balawi. Kejar kita. Ayo, terus. Ayo. Dangdi, Jaruju dan Balawi terus memacu kudanya menguber area Kamandanu. Kuda mereka berlari bagaikan terbang di atas pohon-pohon semak. Itu dia. Terus kejar. Dia lenyap lagi. Kurang ajar. Aku melihat jelas dia berkelebat di balik pohon besar ini. Lihat. Dia berada di atas pohon. Wah, rupanya musuh besarmu keturunan monyet juga ini. Dia bisa naik pohon trembesi sampai ke puncuknya. Hei, Kamandanu. Ayo turunlah. Jangan membuat tontonan yang memuakkan ini. Turunlah kalau kau memang jantan. Benar-benar kurang ajar orang itu. Dia tidak memperdulikan kita. Hei, monyet buduk. Kalau kau tidak mau turun juga, aku akan memaksamu dengan anak panahku ini. Iya, betul Balawi. Ambil busur dan anak panahmu. Bidik saja kakinya biar dia jatuh seperti buah kelapa. Iya. Tapi bagaimana kalau sampai dia kelengar atau mati? Biar saja. Itu bukan salah kita. Baiklah kalau begitu. Balawi lalu mengambil busur dan anak panah yang terselip di punggung kudanya. Kamandanu, jangan salahkan kami kalau kau sampai terjatuh dari pohon dan cedera berat. Minggirlah Jaruju. Akan kubidik tepat di mata kakinya. Dia pasti akan terjatuh kalau sampai anak panahku ini menancap di mata kakinya. Balawi, kok dia diam saja? Barangkali anak panahnya meleset. Tidak mungkin. Anak panahku tidak pernah meleset. Kau tahu sendiri. Burung terbang pun bisa kubidik dan terjatuh tanpa nyawa lagi. Balawi, coba kau bidik lagi. Ayo. Baik. Kalian lihat dengan cermat. Mana bisa bidikanku meleset. Bagaimana bidikanmu, Balawi? Mengapa tidak seperti biasanya? Kurang ajar. Aku jadi penasaran. Balawi, kalau begitu bidik saja tubuhnya. Biar dia mampu sekalian. Iya, benar. Bidik saja tubuhnya. Pilih yang paling gampang. Dengan kesal Balawi kembali memungut anak panahnya. Lalu membidik tepat ke sasaran. Tapi sudah 3 kali anak panah itu melesat dan mendesing. Namun tidak ada perubahan apapun. Orang itu masih tetap bergantung di atas pohon. Mampus kau. Sudahlah. Tidak ada gunanya membuang-buang anak panahmu. Percuma. Sekarang kita tunggu saja. Loh, maksudmu? Iya, kita tunggu di bawah pohon ini saja, Jaruju. Dia pasti akan lelah juga. Dan kalau sudah lelah, mau kemana lagi dia kalau tidak turun? Nah, pada saat itulah baru kita hantam dia sepuas-puasnya.
Dangdi, Jaruju, dan Balawi menunggu di bawah pohon dengan kesal. Sementara orang yang di atas pohon, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, masih juga belum bergeser dari tempatnya. 6 buah anak panah Balawi yang berhasil ditangkap, terselip di ketiaknya. Maka setelah matahari sudah semakin condong ke barat, nampak Dangdi semakin kesal dan gusar. Jangan-jangan orang yang di atas pohon itu hantu. Alah, tidak mungkin, Dangdi. Hantu takut berkeliaran di bawah sinar matahari. Jangan-jangan dia bukan orang, tapi orang-orangan. Dari tadi dia sama sekali tidak bergerak. Mengapa kita menjadi orang-orang yang bodoh? Ambil pedang kalian, kita tebang saja pohon ini. Iya, benar-benar. Kita tebang saja. Iya. Kalau memang dia manusia dan bukan orang-orangan, dia pasti akan mampus tertimpa pohon yang ditungganginya. Ayo, kita mulai. Ayo. Kau dari sebelah sana, Balawi. Iya. Aku dan Jaruju dari sebelah sini. Ayo. 3 pemuda menguntur itu, lalu secara bergantian menebas batang pohon. Sementara itu, matahari makin condong ke barat. Sinarnya mulai lemah menembus sela-sela pohon. Senja mulai meremang ketika pohon itu nampak bergerak-gerak. Dan sebentar kemudian, pohon itu pun roboh. Mana dia? Mana Kamandanu? Aneh sekali. Mestinya dia gepeng tertimpa batang pohon besar ini. Lihat, ini anak-anak panah. Anak panahku ada di sini. Mungkin sekarang kalian baru percaya apa yang kukatakan. Jelas, orang itu bukan Kamandanu. Mungkin dia benar-benar hantu yang mau menakut-nakuti kita. Memang aneh. Panahku tak ada yang hilang. Masih lengkap 6 buah. Tapi semuanya menancap di batang pohon. Yang jaraknya seperti diatur saja. Wah. Pasti benar apa yang dikatakan Dangdi. Kita sedang berhadapan dengan makhluk halus yang suka menggoda manusia. Lalu, kalau begitu apa gunanya kita di sini? Ayo, Balawi, Jaruju, kita pergi saja. Ayo, cepat. Dangdi dan 2 orang temannya buru-buru mengambil kudanya masing-masing. Dan tak lama kemudian, mereka bertiga sudah meninggalkan tempat itu. Ayo. Angger Kamandanu. Ya, Birongkot. Ada apa? Angger kelihatan kurus sekarang. Sepertinya Angger kurang tidur. Aku memang kurang istirahat, Bi. Siang hari aku harus melayani ayah membuat rencana tentang usaha beliau. Hanya waktu-waktu tertentu saja ayah tidak menyertakan aku dalam bekerja. Mungkin karena terlalu lelah, malamnya aku tak bisa tidur nyenyak. Apakah bukan karena sesuatu yang lain, Ger? Maksud Bibi? Ya, Bibi bisa memahami perasaan Angger Kamandanu. Sejak pesta perkawinan Angger Dwi Pangga dulu, Angger Kamandanu kelihatan murung, kelihatan gelisah. Tidak, Bi. Narirati sudah kurelakan menjadi istri Kakang Dwi Pangga. Bahkan sekarang aku sudah menganggap kakak kandungku sendiri. Dan kulihat mereka kelihatan sangat bahagia. Ya, begitulah suasana pengantin baru. Angger Dwi Pangga kelihatan sangat menyayangi Nini Rati. Tapi semalam mereka nampaknya bertengkar, Ger. Bertengkar? Nampaknya sedang ada persoalan di antara mereka. Biar saja, Bi. Itu urusan pribadi mereka. Aku tidak mau ikut campur. Oh iya, apakah ayah ada di ruang kerjanya, Bi? Ada, Ger. Sejak sore tadi, ayah anda nggak reksa
belum keluar lagi dari ruang kerja beliau. Aku harus menemui ayah. Entah ada persoalan apa. Tidak biasanya ayah memanggilku malam-malam begini. Arya Kamandanu lalu melangkah ke ruang kerja ayahnya. Dia belum tahu apa yang ingin dibicarakan ayahnya. Arya Kamandanu tertegun sesaat. Begitu masuk ke ruang kerja ayahnya, lampu penerangan nampak remang-remang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.